coba. Kita ngobrolnya kali ini sama Mas Rio Romadoni selaku reporter Detik Sumbaksel sana. Selamat pagi Mas Rio. Ya, selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Pagi. Dirimu lagi ada di mana nih Mas? Ya. Ini di Polda, tapi bagian belakang karena mau live di depan tapi masih ada apel. Di tempat musik. Iya, karena ini kalau dari sini sih kayaknya belakangnya hotel ya, atau mungkin gedung perkantoran. Itu gedung utama Polda Sumsel. Itu Polda Sumsel kayak gitu nih. Bagus ya. Nah, Mas ada Rio, batik-batiknya. Ada unsur-unsur gitunya ya. Mas, tadi kita mungkin sebelum nanya gitu ya, karena tadi kita sempat ngobrol di studio gitu tentang definisi narkoba sinte atau sintetis kali katanya ya. Itu sebetulnya tuh yang kayak gimana sih Mas? Bedanya dengan narkoba yang lain tuh apa gitu? Kalau bedanya itu mungkin dari pengakuan atau sekasat mata saya kemarin ya melihatnya itu terbuat dari tembakau biasa yang kemudian disemprotkan oleh ada cairan-cairan yang dibuat dari bibit sinte dan juga ada alkoholnya juga seperti itu Mbak Indi. Berarti ya narkoba yang jenisnya dibakar ya Mas ya? Ya dibakar juga, namun sinte tersebut mungkin disemprotkan. Kalau yang ini disemprotkan ke tembakau biasa seperti itu. Ada nggak sih pengakuan dari para pelaku ini apa yang kemudian membedakan antara narkoba biasa dengan sinte yang satu ini yang sudah dicampurkan dengan semprotan dan lain sebagainya? Ya menurut dari keterangan tersangka kemarin bahwasannya untuk pengguna atau pemakai dari sinte ini akan lebih ngefly seperti itu atau efeknya lebih dari narkoba biasa atau sejenisnya seperti ganja dan lain-lain. Nah, ini efeknya lebih besar. Iya, ini tuh kalau boleh tahu tembakaunya tembakau seperti rokok-rokok biasa atau beda lagi Mas, khusus juga? Oh, itu kalau yang kemarin yang di kasus Palembang itu tembakau biasa namun disemprotkan dengan cairan yang dibuat sendiri itu. Yang cairan dari sintenya itu sendiri. Iya, jadi rokok biasa yang dicampurkan si bahan kimia atau sintetis tersebut ya. Makanya dulu tuh sempat ada orang yang katanya suka ngelinting tingwe itu tuh suka disurigai bikin narkoba ya karena mungkin dianggap bikin sendiri bukan rokok yang udah beli di warung gitu. Tapi Mas Rio secara kesehatan gitu ya, kesehatan wise lah. Apakah narkoba jenis ini lebih berbahaya dibandingkan narkoba biasa? Karena kan kalau misalnya dibilang tadi cuma tembakau biasa, maka harusnya sih aman-aman aja gitu dong. Dan gak bikin ngefly ya. Nah, dari ini menurut keterangan tersangka sendiri kan karena kita belum pernah mencoba seperti itu Mbak Indi dan Mas Rio, kalau udah pernah nyoba juga gak apa-apa. Kita emang harus jujur di bulan puasa ini ya. Menurut mereka yang membuat itu sendiri bahwasannya tembakau sintesis yang mereka produksi ini efeknya lebih besar dibanding efek dari narkotika biasa. Bisa dikatakan 2 kali lipat lebih besar efeknya di tembakau sintesis ini. Wah, kalau misalnya efeknya lebih besar berarti bahayanya buat diri kita juga lebih besar lagi dong Mas. Secara kesehatan lebih parah atau gimana? Secara kesehatan mungkin lebih parah ya Mas karena efeknya 2 kali lipat dari narkotika jenis biasa karena bisa dibilang tembakau sintesis ini adalah golongan A-nya narkotika seperti itu. Oke, ini konsepnya seperti investasi ya, high risk, high return, high fly, high broken juga ya. Jadi gampang rusak juga badan Anda gitu. Oke, Mas mungkin boleh ceritakan sedikit nih apa yang sebenarnya terjadi kemarin Mas, boleh dijelaskan kronologis ya? Oke. Sebenarnya penangkapan ini dilakukan pada bulan lalu, tepatnya di tanggal 26 Februari 2025. Di mana unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumsel itu mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitaran TKP bahwasannya ada mereka dua tersangka tersebut sering melakukan transaksi narkoba jenis sinte tersebut. Nah, untuk TKP-nya itu penggerebekan pertama yaitu di TKP sebuah kontrakan di komplek perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Nah, di sana kedua tersangka atas nama Haji Hamzah dan Febru Duatu Akbar ditangkap oleh anggota dan ditemukan sejumlah barang bukti cairan sinte. Nah, pada saat di sana dilakukan interogasi awal, kemudian didapatkan tempat atau lokasi di mana para tersangka membuat atau meracik sinte tersebut, yakni di TKP-nya di Jalan HWR Motik, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang sendiri.
Nah, di lokasi kedua inilah kedua tersangka membuat atau menjalankan praktek ya pembuatan tembakau sintesis tersebut. Begitu Aryo dan Indi. Oke. Nah, Mas, seperti apa nih, apa namanya, bahan-bahan pelaku gitu ya, yang digunakan untuk membuat si, narkoba sintetis ini begitu? Apakah mereka mungkin mendapatkan pemasok, alat-alatnya gitu, seperti tadi kan kelihatannya ada cairannya gitu, ada botol-botol cairannya, itu dapatnya dari mana sih? Apakah sudah ditelusuri juga? Oke, baiklah. Menurut keterangan dari polisi bahwasannya praktek ini sudah berjalan dari Desember 2024 kemarin, di mana kedua tersangka ini awalnya membeli cairan sinte yang sudah jadi seberat 10 gram dengan harga 1 juta rupiah di salah satu akun Instagram. Nah, akun Instagram tersebut melakukan transaksi dengan cara diam-diam atau menaruh sinte tersebut di suatu lokasi dan nantinya akan diberitahu di mana lokasi sinte tersebut. Nah, pada saat tersangka sudah mengambil barang tersebut, nah kedua tersangka ini kembali menjual dengan dibungkus pada klip-klip kecil dengan ukuran 0,05 gram dengan harga 50.000. Nah, kemudian ya singkat cerita, kemudian mereka itu membeli bahannya sendiri seperti itu Indi dan Aryo, atau dibilang kemarin itu bibit sintenya sendiri. Nah, dengan harga 60 juta. Nah, untuk beratnya itu belum diberitahukan, namun mereka membeli bibit tersebut seharga 60 juta. Terus, nah si akun Instagram tempat mereka membeli tersebut mengajari mereka berdua untuk bagaimana membuat cairan sintesis dan tembakau sintesis untuk diedarkan atau siap diedarkan. Mas, seperti itu Indi. Iya, berarti ya kalau gitu ini kan ada orang yang dibeli ya untuk sumber sintenya gitu yang udah jadi. Tadi tuh kirain kalau bikin tuh ngeracik sendiri yang beli-beli aja di lab gitu yuk, kemudian dioplos-oplos sendiri. Kalau gitu apakah ini memungkinkan bahwa memang akan bisa menguak untuk jaringan lebih besarnya kayak tadi dapat dari mana bibit sintenya gitu. Dan termasuk mungkin Mas udah bisa ditelusuri belum ya pemasaran nanti si narkoba sintetis yang udah jadinya itu didistribusikan kemana nih? Apakah masih di Palembang aja atau mungkin sampai ke luar pulau dan sampai ke mancanegara? Ya, baik, ini. Untuk pendalaman dari pihak kepolisian itu masih dilakukan untuk menguak apakah mereka terlibat dalam jaringan yang cukup besar atau ingin menambah jaringan lagi, itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian karena baru 2 orang yang ditetapkan tersangka. Dan untuk pengakuan dari para tersangka, mereka mengedarkan barang haram tersebut baru di ruang lingkup Kota Palembang dan sasarannya yaitu kebanyakan yang membeli siswa SMA dan mahasiswa kampus yang ada di Kota Palembang. Seperti itu Indi dan Aryo. Oke, untuk proses penangkapan ya Mas, mereka tuh akhirnya ditemukannya seperti apa ya? Apakah pihak polisian sudah mulai mengincar mereka dari sejak lama? Karena tadi disampaikan dari bulan Desember mereka sudah beroperasi begitu ya? Atau memang kondisinya ya mereka nggak sengaja aja ketemu sama polisi dan kemudian baru dilakukan penelusuran lebih lanjut? Mungkin dari laporan yang saya terima itu pihak polisi mendapatkan dari informasi dari masyarakat bahwasanya di TKP pertama itu sering terjadi transaksi narkotika jenis sinte tersebut. Nah, dari sanalah tim unit 3 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Sumsel itu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua tersangka. Untuk di TKP-nya sendiri itu rumah atau kontrakan yang digunakan itu sama sekali tidak mencurigakan sama sekali kalau kita lihat dari kasat mata ya. Karena ya terletak di perumahan di suatu komplek dan juga yang satunya itu terletak di mungkin bisa dikatakan permukiman yang padat penduduk seperti itu. Oke, melihat dari yang mereka hasilkan cukup banyak dan bahkan menjual ke anak-anak sekolahan nih Mas, hukuman apa yang kemudian akan diberlakukan pada para pelaku ini? Ya, untuk hukuman sendiri itu ada pasal yang disangkakan terhadap mereka berdua, yaitu pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2, kemudian junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman
pidana hukuman mati maupun pidana penjara seumur hidup. Begitu Aryo. Oke, Mas ini kalau boleh tahu berapa sih harga jualnya kepada pembeli-pembelinya ini? Karena tadi kaget banget yang belinya anak SMA loh Mas dan juga anak kuliahan. Artinya sampai bisa terjangkau gitu oleh para pelajar. Dijualnya tuh per apa Mas? Per gram gitu, per bentuk rokok atau seperti apa? Oke, baiklah. Dari pengakuan mereka kemarin, dari pengakuan dari tersangka Aji, mereka menjual barang tersebut dalam bentuk tiga kemasan, yakni kemasan dari 10 mili yang dijual dengan harga 1 juta, kemudian kemasan 20 mili dengan harga 2 juta rupiah, kemudian kemasan yang cukup besar yaitu 50 mili dengan harga maksud saya 5 juta rupiah. Itu bentuknya kemasan seperti liquid pot atau liquid vape seperti itu, Indi dan Aryo. Oh, Untuk oke. barangnya sendiri Mas, apakah kemudian si narkoba jenis Sinte ini memang sudah banyak bertebaran gitu ya di Palembang sana, atau mungkin ini kasus yang pertama nih Mas? Nah, kalau untuk selama ini kan menurut keterangan dari pihak kepolisian, ini baru pertama yang berhasil diungkap. Maksudnya kasus Sinte yang pertama kali diungkap di Sumatera Selatan, seperti itu. Iya, itu dari tetangga-tetangganya gimana Mas? Itu kan kelihatannya home industry banget gitu, ngerjainnya cuma di pojokan kamar gitu. Apakah sudah ada tetangga-tetangganya yang mengetahui dan kemudian reaksinya seperti apa tuh Mas Rio? Oke, untuk reaksi masyarakat kemarin, yang kami ada masyarakat yang datang kemarin, ya mereka shock lah dengan adanya praktik home industry tersebut yang mana berada di lingkungan mereka. Namun gelagat kedua tersangka itu tidak mencurigakan sama sekali menurut keterangan para warga, karena mereka itu kadang di TKP pertama, kadang di TKP kedua, seperti itu Indi. Ya. Oke, Mas Rio, thank you banget buat informasinya nih Mas. Mudah-mudahan memang ini jadi pelajaran buat kita semuanya ya, bahwa hal kecil apapun yang dilakukan itu pasti akan ketahuan kok gitu ya. Selama lo memang melakukan hal-hal yang negatif, ingat sepandai-pandai tupai melompat, dia akan terjatuh juga. Jadi kalau misalnya udah ketahuan kayak gini, emang udah waktunya aja. Betul, dan ini juga mudah-mudahan segera dituntaskan ya, nggak ada lagi kejadian kayak gini. Mungkin bisa ditelusuri lagi Mas, supaya nggak ada lagi nanti dari pihak kepolisian, karena sedih banget menyasarnya anak-anak pelajar ya, yang mana lagi usia-usia segitu. Dan itu kan kayaknya jutaan harganya buat anak pelajar sih mungkin lumayan juga ya. Apakah mereka harus PT-PT, harus pinjam-pinjam uang, kan takutnya juga jadi mengarah ke sana. Terima kasih banyak Mas Rio untuk laporannya, sehat selalu dan selamat bertugas kembali.